Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Pita Pita Aryani dengan NIM 015, yang kedua Muna Fitri Falahiyah dengan NIM 043, yang ketiga Supriyani Panjaitan dengan NIM 045, yang keempat Tiara Sabilah Adani dengan NIM 049, yang kelima Nisa Ayu Nurulita dengan NIM 095, dan yang keenam Razak Nur Muhammad dengan NIM 106. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Ada 5 unsur SPIP yang berbasis COSO. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, serta yang kelima pemantauan pengendalian intern. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas 2 unsur yang pertama, yaitu lingkungan pengendalian serta penilaian resiko. Sedangkan 3 unsur berikutnya akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Langsung saja menuju pembahasan yang pertama. Unsur yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Merupakan kondisi yang berada di dalam instansi pemerintah, di mana lingkungan pengendalian ini mempengaruhi efektivitas dari pengendalian intern. Nah, lingkungan pengendalian menjadi pondasi dari unsur-unsur pengendalian yang lain. Pelaksanaan pengendalian akan lebih efektif dengan adanya lingkungan pengendalian yang kokoh. Lingkungan pengendalian ini merupakan unsur yang bersifat soft, karena terdapat sub-sub unsur yang tidak bisa dilihat secara fisik, tetapi sangat dinamis karena terdapat dalam diri setiap individu pelakunya. Pemimpin berperan sebagai tone at the top, atau pengarah irama atau nada. Peranan ini sangatlah penting dalam unsur lingkungan pengendalian, di mana komitmen dan filosofi seorang pemimpin itu akan mewarnai irama bagi seluruh pegawai organisasi tersebut. Sehingga gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam internal organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, agar tercipta lingkungan pengendalian yang efektif, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai. Antara lain, yang pertama, memiliki kompetensi sesuai tugas pokoknya. Yang kedua, memahami tanggung jawabnya. Yang ketiga, memahami batas kewenangannya. Yang keempat, memiliki kesadaran dan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, memiliki komitmen dalam mematuhi prosedur, kebijakan, serta standar dan etika perilaku. Nah, dalam unsur lingkungan pengendalian ini ada beberapa sub-sub unsur. Yang pertama, penegakan integritas dan nilai etika. Integritas diartikan sebagai kepribadian individu yang dilandasi dengan kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Sedangkan nilai etika diartikan sebagai apa yang harus dilakukan atau boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Berisi nilai-nilai moral yang diyakini sebagai sesuatu yang benar dan tertuang dalam kode etik. Nah, apabila kode etik ini bisa direalisasikan dengan sungguh-sungguh oleh segenap elemen dalam suatu organisasi, maka akan tercipta sebuah budaya organisasi yang baik pula. Nah, langkah-langkah pemimpin dalam penegakan integritas dan nilai etika itu seperti apa sih? Yang pertama, menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungannya. Yang kedua, memberikan keteladanan dalam pelaksanaan aturan perilaku. Yang ketiga, menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur, dan aturan perilaku.
Yang keempat, menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian atas sistem pengendalian. Dan yang kelima, menghapus kebijakan atau penugasan yang memberikan ruang untuk berperilaku tidak etis. Lalu subunsur yang kedua yaitu komitmen terhadap kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan masing-masing individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Sedangkan jika komitmen terhadap kompetensi itu diabaikan, maka akan timbul ketidakmampuan individu dalam mencapai sasaran kinerjanya yang pada akhirnya akan menimbulkan tindakan yang tidak prosedural bagi lingkungan organisasi itu. Nah, tindakan apa saja sih yang dilakukan untuk memenuhi komitmen terhadap kompetensi? Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada setiap posisi dalam instansinya. Yang kedua, menyusun standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi dirinya. Dan yang terakhir, memilih pemimpin instansi yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansinya. Saya Nisa Ainurlita akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kepemimpinan yang kondusif. Nah, leadership atau kepemimpinan adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kepemimpinan yang kondusif artinya seseorang pimpinan memberikan tauladan atau contoh yang baik untuk menjadi panutan bagi para anggota yang dipimpinnya, termasuk dalam hal pembagian tugas. Nah, dengan demikian, kepemimpinan yang kondusif adalah kemauan dan kepiawaian seorang pemimpin yang dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk mampu mendorong proses pemotivasian para anggotanya agar mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, untuk dapat menciptakan kepemimpinan yang kondusif ini, pimpinan harus melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, selalu mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, pimpinan harus memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, dengan mempertimbangkan risiko ini, maka kita dapat mempertimbangkan jenis risiko apa yang dapat muncul. Oleh karena itu, kita dapat memilih keputusan yang memiliki risiko paling kecil atau menghindari risiko yang ada. Yang kedua, menerapkan manajemen berbasis kinerja di instansinya. Nah, fokus dari manajer berbasis kinerja itu sendiri yaitu adalah pengukuran kinerja dari suatu instansi yang berorientasi pada pengukuran outcome atau hasil dan bukan hanya pengukuran input atau output saja. Yang ketiga, mendukung penerapan sistem pengendalian instansi pemerintah. Nah, penerapan SPIP ini sendiri diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan dan meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. Yang keempat, melindungi aset dan informasi dari akses dan pengguna yang tidak sah. Nah, cara untuk melindungi aset dan informasi yang ada itu, kita dapat meningkatkan sistem keamanan dan juga dapat melakukan autentikasi 3 faktor. Nah, hal ini dilakukan agar pihak yang tidak berwenang tidak dapat mengakses suatu aset atau informasi perusahaan yang berhubungan dengan aset dan informasi perusahaan. Nah, yang kelima, melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah. Nah, pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang mau berdiskusi dan terbuka dengan para pejabat yang ada di bawahnya dan juga menerima kritik dan saran walaupun itu dari pejabat dengan tingkatan yang lebih rendah. Nah, yang terakhir, menanggapi secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. Nah,
seorang pemimpin harus selalu menanggapi secara positif dan memberikan pendapat dengan cara yang baik terhadap para karyawannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, pembentukan struktur organisasi ini memiliki 4 sasaran. Yang pertama, mengakomodasi seluruh rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Nah, rincian pekerjaan itu sendiri yaitu sebagai pedoman atau acuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan agar terlaksana secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua, membagi beban pekerjaan seimbang. Nah, artinya semua tugas dibagi sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab karyawan. Nah, sehingga tidak ada suatu kegiatan yang tidak ada penanggung jawabnya. Nah, hal ini harus dilakukan secara adil agar tidak ada yang merasa terlalu terbebani. Nah, yang ketiga, menciptakan koordinasi dalam struktur organisasi secara terpadu dan harmonisasi. Nah, menciptakan koordinasi ini yaitu menyelaraskan tujuan-tujuan menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau suatu organisasi. Yang keempat, meyakinkan adanya pemisahan fungsi yang jelas sehingga menciptakan adanya internal check antar setiap fungsi. Nah, pemisahan fungsi ini untuk mengantisipasi adanya karyawan yang melakukan penipuan, menyembunyikan penipuan, atau kesalahan yang tidak disengaja pada bagian fungsi pencatatan, pelaksanaan, penyimpanan, atau pengelolaan. Selanjutnya, struktur organisasi yang dibentuk baik secara sentralisasi atau desentralisasi haruslah mempertimbangkan ukuran dan sifat dari kegiatan organisasi itu sendiri. Nah, struktur organisasi hendaknya dirancang untuk mengakomodasi adanya perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Nah, dalam membangun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pimpinan harus melakukan tindakan yaitu yang pertama, melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi. Nah, untuk dapat bertahan menghadapi tantangan dan krisis yang tidak terduga, perusahaan harus menyesuaikan struktur organisasi dengan ukuran dan sifat instansi itu sendiri agar sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, karena setiap tanggung jawab itu berbeda-beda dalam setiap organisasinya. Yang kedua, memberikan kejelasan tentang wewenang dan tanggung jawab dalam instansinya. Nah, seorang pemimpin harus memperjelas setiap fungsi dan hubungan struktur organisasi dalam suatu instansi itu sendiri, sehingga nantinya akan jelas siapa yang akan bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan dalam suatu bidang. Nah, yang ketiga, memberikan kejelasan tentang hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansinya. Yang keempat, melakukan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi terhubung dengan adanya perubahan lingkungan strategis. Nah, melakukan evaluasi selama satu periodik ini selanjutnya dengan melakukan pembentukan norma baru atau peraturan-peraturan baru agar terbentuk keserasian dalam organisasi yang merupakan penyesuaian terhadap adanya perubahan lingkungan yang strategis. Nah, yang terakhir menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi pimpinan atau pemimpin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat oleh setiap unsur manajemen dan pegawai dalam organisasi akan membuat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menjadi lebih lancar dan cepat. Kejelasan delegasi wewenang dan tanggung jawab akan mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dan menghindarkan terjadinya konflik dalam organisasi. Untuk mewujudkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, sekurang-kurangnya pimpinan instansi harus melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian wewenang hendaknya dilakukan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi.
Yang kedua, pegawai yang diberi wewenang harus memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diterima terkait dengan pihak lain dalam instansinya. Yang ketiga, pegawai yang diberi wewenang harus memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai penyusunan dan penerapan tentang kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya yang tepat. The right man in the right place dapat dibangun dengan kebijakan dan prosedur yang tepat sejak tahap rekrutmen, penempatan, pengembangan, dan promosi maupun mutasi yang dilakukan dengan kriteria yang tepat, sesuai tujuan organisasi dan dilakukan secara transparan dan konsisten, sehingga akan memotivasi pegawai untuk berkinerja dan loyal terhadap tujuan organisasi. Kebijakan ini juga sekaligus menangkal atau menekankan potensi terjadinya penyimpangan. Dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, pimpinan instansi sekurang-kurangnya harus melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia mulai dari tahapan rekrutmen hingga pemberhentian secara transparan, konsisten, dan konsekuen. Yang kedua, melakukan penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. Yang ketiga, melakukan supervisi secara periodik yang memadai terhadap pegawai. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Tiara. Saya, Razak Nur Muhammad, akan meneruskan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya terkait dengan subunsur lingkungan pengendalian. Nah, pada kali ini saya akan membahas poin ke-7 dan ke-8 subunsur lingkungan pengendalian. Poin ke-7 yaitu perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Peran aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP yang efektif dapat terwujud apabila auditor APIP melakukan yang pertama, memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lalu yang kedua, yakni memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lalu yang terakhir, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Poin ke-8, yakni kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait. Keselarasan dan keharmonisan yang terpadu antar instansi pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. Hubungan kerja tersebut dapat dibangun melalui koordinasi antar instansi terkait. Cakupan koordinasi instansi meliputi saling tukar informasi dan saling uji informasi. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan serangkaian kegiatan maupun proses penilaian atas kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 disebutkan bahwa risiko adalah kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko memungkinkan sebuah organisasi maupun perusahaan untuk dapat menilai sebuah kejadian atau keadaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan atau bisnis tersebut. Oleh karena itu, manajemen perlu melakukan analisis mengenai dampak-dampak yang mungkin terjadi akibat risiko tersebut. Nah, dari definisi yang sudah saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwasanya di dalam sebuah risiko terdapat 3 variabel yang sangat penting. Yang pertama, ada kejadian atau event. Yang kedua, ada kemungkinan atau uncertainty terjadinya kejadian tersebut, dan juga material efek atau dampak yang mengancam pencapaian tujuan tersebut.
Berikutnya adalah tahapan-tahapan yang ada di dalam penilaian risiko. Tahapan-tahapan yang ada di dalam penilaian risiko berdasarkan SPIP PP nomor 60 tahun 2008. Yang pertama ada perumusan tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya 1. Penetapan tujuan instansi pemerintah secara keseluruhan dalam bentuk visi misi dan tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan. Kemudian yang kedua, tujuan instansi pemerintah secara keseluruhan disusun sesuai dengan program yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, tujuan instansi pemerintah secara keseluruhan harus cukup spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan dibatasi waktu atau smart. Kemudian yang keempat, seluruh tujuan instansi pemerintah harus dikomunikasikan pada semua pegawai untuk dapat diperoleh umpan balik. Untuk yang terakhir, yang kelima, pimpinan instansi pemerintah harus menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan rencana strategis instansi pemerintah, yaitu dengan mempertimbangkan rencana strategis yang mendukung tujuan instansi pemerintah secara menyeluruh, alokasi, dan prioritas penggunaan sumber daya. Untuk tahapan penilaian yang kedua yaitu ada perumusan tujuan pada tingkat kegiatan. Di dalam perumusan tujuan pada tingkat kegiatan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Di antaranya, 1. Semua kegiatan penting harus didasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi secara keseluruhan. Yang kedua, tujuan pada tingkat kegiatan harus dikaji ulang secara berkala guna memastikan relevansi dan kesinambungannya. Lalu yang ketiga, tujuan pada tingkat kegiatan harus saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, tujuan pada tingkat kegiatan harus relevan dengan keseluruhan kegiatan utama instansi pemerintah. Yang kelima, tujuan pada tingkat kegiatan harus mempunyai unsur kriteria pengukuran. Kemudian yang keenam, tujuan pada tingkat kegiatan harus didukung oleh sumber daya instansi pemerintah yang cukup. Untuk yang terakhir, semua tingkatan pimpinan instansi pemerintah harus terlibat dalam proses penetapan dan berkomitmen untuk mencapainya. Sekian penjelasan mengenai penilaian risiko dan tahapan-tahapannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Tiara Sabila. Selanjutnya, pengidentifikasian dan analisis risiko. Kegiatan identifikasi risiko merupakan upaya untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan, instansi, dan kegiatan. Untuk dapat mengenali risiko-risiko yang relevan, kegiatan identifikasi risiko harus menggunakan metodologi yang sesuai untuk kedua tujuan secara komprehensif. Identifikasi itu perlu dilakukan dengan mekanisme yang memadai dengan mempertimbangkan baik dari faktor eksternalnya, internalnya, maupun faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Langkah-langkahnya apa saja sih dalam proses identifikasi risiko itu? Yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan unit risiko. Nah, proses manajemen risiko itu dimulai dengan menentukan unit di dalam suatu organisasi di mana risiko akan diidentifikasi yang dikenal dengan istilah unit risiko. Contohnya itu dalam suatu organisasi, unit sumber daya manusia merupakan unit risiko. Yang kedua, itu memahami proses bisnisnya dari unit tersebut. Untuk dapat mengidentifikasi risiko baik dari faktor eksternalnya maupun internalnya. Yang ketiga, itu menentukan satu atau beberapa aktivitas yang krusial dari unit tersebut. Yang keempat, membentuk
menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi dari aktivitas krusial tersebut. Yang kelima itu menentukan penyebab terjadinya kerugian atau risiko. Dan yang keenam, membuat daftar risikonya. Kegiatan analisis risiko merupakan prosedur untuk mengamati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang telah ada untuk kemudian menilai risiko dari sisi dampak dan kemungkinan terjadinya. Tujuan dari analisis risiko ini adalah menentukan dampak dan kemungkinan keterjadian dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan dari instansi pemerintah. Penentuan tingkat risiko itu perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Yang keempat, analisis risiko. Analisis risiko itu adalah proses untuk memberi nilai risiko yang diukur dari tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak risikonya. Tujuan dari melakukan analisis risiko ini adalah yang pertama menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko dari faktor eksternal dan internalnya. Yang ketiga, menerapkan prinsip kehati-hatian yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional, ataupun kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan dari instansi pemerintah secara keseluruhan. Yang keempat, memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang menuntut perhatian pimpinan pusat. Yang terakhir, penanganan risiko. Salah satu aspek yang penting di dalam manajemen risiko itu adalah penanganan risiko. Bagaimana menangani risiko-risiko yang dihadapi agar kerugian organisasi menjadi seminimal mungkin. Jika kerugian bisa diminimalkan, memberikan keyakinan tujuan organisasi itu akan tercapai. Sebelum dapat menangani risiko, terlebih dahulu yang perlu dilakukan itu adalah membuat peta risiko. Setelah semua risiko diukur baik, kemungkinannya maupun dampaknya, maka selanjutnya yang dilakukan itu adalah membuat peta risiko. Nah, peta risiko itu sendiri adalah gambaran tentang posisi risiko pada suatu peta dari dua sumbu, yaitu sumbu vertikal menggambarkan probabilitas dan sumbu horizontal menggambarkan dampak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.